Israel kalang kabut setelah mendengar rencana Prancis mengakui kemerdekaan Palestina. Negeri Zionis juga semakin terpojok karena Persatuan Ulama Muslim sedunia menyerukan fatwa jihad. Sejumlah negara Arab diminta segera memimpin perang melawan Israel. Situasi ini semakin membuat Israel panik karena Amerika Serikat juga sedang sibuk perang tarif melawan China. Donald Trump diprediksi nggak akan peduli dengan negeri Zionis untuk sementara waktu. Bagaimanakah blunder Israel kecolongan saat Eropa dan Timur Tengah menyusun kemerdekaan Palestina? Masih bernafsu menyerang rakyat Palestina. Israel terus berulah dan kembali membuat rakyat Palestina menderita. Setelah melanggar gencatan senjata, negeri Zionis semakin ambisius menghancurkan bumi para nabi. Pasalnya lebih dari 1.500 warga Gaza gugur akibat tindakan semena-mena Israel. Bahkan negeri Zionis ini berani melakukan aksi serupa kepada petugas medis di jalur Gaza. Tercatat ada 15 medis yang menjadi syuhada dalam kejadian tersebut. Padahal mereka sedang dalam perjalanan untuk menangani korban yang berjatuhan di Rafah. Bukannya meminta maaf, Israel justru memfitnah korban serangan tersebut sebagai kelompok teroris. Israel tidak menyerang ambulans secara acak. Kami melakukan tindakan tersebut dan berhasil menumpas Muhammad Amin Ibrahim Shubaki yang merupakan bagian dari milisi Hamas, kata Gideon Sa'ar selaku Menlu Israel. Operasi militer yang semakin brutal justru mulai ditentang oleh tentara Israel sendiri. Ribuan pilot Angkatan Udara Negeri Susu mendesak gencatan senjata kembali dilaksanakan. Maknanya, para tentara tersebut meminta negeri Zionis berhenti menyerang Palestina. Kami, para awak pesawat cadangan dan pensiunan, menuntut pemulangan segera para sandera dan penghentian permusuhan segera. Tuntut perwakilan pilot AU Israel. Pasalnya, perwira AU Israel menilai serangan ke Gaza hanya menguntungkan sejumlah golongan. Serangan ke Gaza hanya dilakukan untuk kepentingan politik dan pribadi. Persetujuan gencatan senjata hanyalah satu-satunya jalan untuk memulangkan para sandera. Seruan ini bahkan didukung penuh oleh pasukan cadangan intel militer Israel. Mereka dengan lantang menyerukan negeri Zionis untuk memprioritaskan gencatan senjata ketimbang perang. Mendukung seruan pilot AU Israel dalam menuntut pemulangan segera para sandera dan mengadakan gencatan senjata. Bunyi pernyataan sikap cadangan unit Intel 8200. Prancis curi kesempatan mengakui negara Palestina. Prancis baru saja membuat keputusan yang menggegerkan satu dunia. Negeri pusat mode ini berniat mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Bahkan rencana tersebut diungkapkan langsung oleh sang presiden yakni Emmanuel Macron. Kita harus bergerak menuju pengakuan Palestina dan kita akan melakukannya beberapa bulan lagi. Saya tidak melakukannya demi menyenangkan siapapun, tapi karena ini hal yang benar. Berdasarkan laporan dari banyak media, Macron berencana mengakui kemerdekaan Palestina pada bulan Juni. Sontak gebrakan Prancis ini langsung disambut sukacita oleh Menteri Luar Negeri Palestina. Ini akan menjadi langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan two-state solution, ujar Farsen Agebaykian. Di sisi lain, sikap Prancis ini juga semakin menegaskan keberpihakannya kepada bumi para nabi. Pasalnya negara adidaya tersebut sempat salah arah mendukung Israel. Bahkan sebelumnya negeri Napoleon melarang keras aksi pro-Palestina. Buktinya mereka membubarkan warganya sendiri yang berunjuk rasa mendukung Palestina di ibu kota Paris. Gak tanggung-tanggung, kepolisian sampai menggunakan gas air mata dan meriam air. Pihak berwajib berdalih kehadiran demonstran mengganggu ketertiban umum. Padahal penduduk negeri mode hanya ingin menyuarakan kepeduliannya terhadap Palestina. Sementara itu Israel yang kehilangan dukungan Prancis langsung kebakaran jenggot. Pengakuan terhadap negara Palestina fiktif oleh pihak manapun. Tindakan seperti ini tidak akan membawa perdamaian, tapi justru semakin menjauhkannya, ujar Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Dapatkan paket murah celana pendek beli 4 cuma 50 ribuan. Cek linknya yang ada di bawah ini. Dukungan untuk Palestina berkobar di Eropa dan Timur Tengah. Langkah berani Prancis juga membuat api perjuangan Palestina terus membara di Eropa. Berbagai elemen masyarakat dari benua biru turun ke jalan demi membela rakyat Gaza.
Sebut saja masyarakat Jerman yang memprotes kebijakan deportasi aktivis pro-Palestina. Hukuman tersebut dinilai menunjukkan sikap munafik negeri Panzer. Pasalnya, Jerman negara yang menjamin kebebasan berpendapat. Meski begitu, negeri Panzer justru menangkap 4 aktivis pro-Palestina dan menuding sudah melakukan kejahatan antisemit. Kami dideportasi hanya untuk memprotes keterlibatan Jerman dalam genosida yang sedang berlangsung di Palestina. Ini bukan keadilan. Deportasi kami adalah tindakan politis, bunyi pernyataan keempat tahanan tersebut. Perjuangan membela rakyat Palestina juga dilakukan oleh warga London. Sejumlah aktivis turun ke jalan dan mendesak pemerintah Inggris memboikot perdagangan dengan Israel. Bukan disambut, pengunjuk rasa tersebut malah diintimidasi oleh warga lokal. Buktinya para demonstran dilempar dengan telur dan hampir diserempet oleh truk semen. Padahal api perjuangan membela Palestina sudah berkobar di mana-mana. Apalagi Persatuan Ulama Internasional mengeluarkan fatwa agar umat muslim bersatu menghadapi kezaliman Israel. Umat Islam diwajibkan untuk berjihad melawan Israel dan para sekutunya yang menduduki tanah Palestina. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh muslim di dunia. Gak heran Israel langsung ketar-ketir mendengar fatwa tersebut. Buktinya negeri Zionis menghasut Qatar untuk mengecam seruan jihad yang dilakukan IUMS. Namun pemerintahan Doha justru menolak hasutan negeri Zionis tersebut. Alhasil Israel justru kebakaran jenggot dan menuduh Qatar telah memfasilitasi gerakan terorisme. Israel panik dilupakan Amerika Serikat. Amerika Serikat mendadak hilang dari rencana Israel menyerang Palestina. Alih-alih membantu sang sekutu, negeri Paman Sam justru sibuk mengurus masalahnya sendiri. Pasalnya Amerika Serikat terus dipusingkan dengan perang tarif melawan Cina. Terbaru Donald Trump menaikkan pajak impor untuk negeri tirai bambu hingga 145%. Langkah ini diambil demi meredam perlawanan keras yang terus digalakan pemerintahan Xi Jinping. Sayangnya siasat tersebut gagal membuat Cina tunduk pada Amerika Serikat. Nyatanya negara pimpinan Xi Jinping ini justru kembali bikin Trump kewalahan. Sebab Cina sudah memutuskan untuk menaikkan tarif untuk Amerika Serikat hingga 125%. Keputusan ini bakal resmi dijalankan per 12 April berdasarkan laporan berbagai media ternama. Sontak perlawanan Cina bisa membuat ekonomi Amerika Serikat terdampak. Bahkan kebijakan nyeleneh Trump ini sudah dirasakan dampak buruknya oleh Elon Musk. Perusahaan Tesla milik Elon seketika kehilangan pangsa pasar di Cina. Hal ini dikarenakan pihak korporasi menyetop seluruh pesanan baru untuk kendaraan model S dan X. Bahkan penduduk Cina sudah beralih melirik mobil listrik buatan lokal. Alasannya karena biaya impor Tesla yang terlalu tinggi akibat tarif Trump. Alhasil penjualan produk Tesla dikabarkan menurun 25% pada kuartal pertama tahun ini. Sederet masalah tersebut diprediksi bakal membuat negeri Paman Sam menarik dukungannya dari Israel. Apalagi Trump menyebut akan membatalkan rencana relokasi warga Gaza. Tidak ada yang mengusir warga Palestina. Saya tidak akan memaksanya. Saya hanya akan duduk dan merekomendasikannya, ujar Trump. Dapatkan sneakers keren dari Kanki yang bisa kamu pakai di semua medan. Cek linknya yang ada di bawah ini. Dengan hilangnya dukungan dari sejumlah negara sekutu, akankah Israel mulai menyerah dan mengakui kemerdekaan Palestina?